Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengakui diri sebagai orang Kristiani, yang berarti kita mengakui Yesus sebagai Kristus, Sang Juru Selamat. Pengakuan iman itu perlu dibarengi dengan perwujudan iman yang sesuai. Bagaimana caranya? Peristiwa penampakan kemuliaan Yesus perlu dilihat dalam suatu kerangka yang besar tentang jati diri Yesus. Peristiwa itu didahului dengan pengakuan iman para rasul yang diwakili oleh Petrus. "Engkau adalah Mesias." Berangkat dari pengakuan tersebut, Yesus mewartakan jati dirinya sebagai anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit
sesudah 3 hari. Sesudah mewatakkan nubuat penderitaannya, Yesus menunjukkan kemuliaannya sebagai Dia yang dikasihi Allah. Dari kerangka ini ada suatu pesan mendalam yang perlu kita renungkan. Jika kita memang betul beriman kepada Yesus Kristus, maka kita harus selalu mendengarkannya dan melaksanakan sabdanya. Hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pesta hari ini mengajak kita masuk kepada permenungan khas Kristiani. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dua hal ini bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan. Seorang atlet harus bersusah payah berlatih agar ia bisa memenangkan kejuaraan. Seorang murid harus rela bermati raga dengan belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang. Seorang pekerja harus mengorbankan kesenangan dirinya agar ia memperoleh penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Semua garis hidup ini menuntut adanya pengorbanan dari diri kita apabila kita mau sukses. Dalam hidup beriman kita pun juga dituntut pengorbanan diri. Kita diminta menyisihkan sebagian waktu kita selama 1 hari untuk berdoa kepada Tuhan. Pada hari Minggu kita diminta secara khusus untuk bersyukur bersama atas segala rahmat yang Tuhan berikan dengan mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam situasi pandemi saat ini, kita diminta untuk membatasi diri agar tidak terjadi peningkatan kasus aktif COVID-19. Banyak hal yang harus kita korbankan agar kita dapat meraih kebahagiaan dan kemuliaan. Mengapa begitu sulit kita mengakui diri sebagai orang Kristiani, yang berarti kita mengakui diri sebagai pengikut Yesus? Jikalau Yesus sendiri bersedia untuk berkorban, mengapa kita tidak? Kita harus dengan gagah berani mengikuti Yesus dengan total. Lihatlah para martir dan orang kudus dalam gereja yang telah menunjukkan kepada kita arti sebuah pengorbanan untuk mencapai kebahagiaan yang didambakan, yaitu hidup abadi bersama Allah dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Allah karena Ia menunjukkan jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai kemuliaan abadi. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Marilah kita selalu hidup dalam Kristus, terutama dalam hal kerelaan untuk berani berkorban demi kebaikan sesama. Sebuah doa sederhana dari Santo Ricardus dari Chichester berikut ini dapat menjadi doa kita bersama agar kita setia mengikuti Yesus Kristus secara total dan mendalam. Syukur bagimu Tuhanku Yesus Kristus atas segala berkat yang kau berikan kepadaku, atas segala rasa sakit dan penghinaan yang kau tanggung bagiku. Ya penebus, sahabat dan saudaraku yang maha kasih, semoga aku dari hari ke hari semakin memahamimu dengan lebih jelas, mencintaimu dengan lebih mesra, dan mengikutimu dengan lebih dekat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.